Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjalani hari pertamanya berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara mulai hari ini. Presiden Jokowi disebut akan melakukan pekerjaan selayaknya ketika berada di Istana Negara Jakarta. Lantas seperti apa agenda Presiden Jokowi dan persiapan IKN untuk menyambut HUT Republik Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Ada Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Selamat pagi Pak Yusuf. Apa kabar? Salam dari IKN. Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari IKN. Dan selanjutnya ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Yayat. Selamat pagi Mbak Marcel, salam dari Jakarta. Baik, ini dari dua wilayah yang akan peralihan ya dari Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Oke, saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf yang memantau langsung persiapan di IKN, saya mau fokus dulu ke persiapan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Bagaimana sejauh ini kesiapan untuk 17 Agustus nanti? Baik, terima kasih. Pertama, tentu saja dalam kesempatan ini juga kami ingin melihat secara langsung persiapan, finishing, dan penyempurnaan agar pagelaran upacara dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi dapat berjalan dengan baik dan hikmat serta memberikan pesan yang memang bahwa Ibu Kota Nusantara ini begitu baik dan bagus untuk diselenggarakan upacara detik-detik proklamasi. Ketika nanti akan upacara detik-detik proklamasi ya Pak, ini kan pasti sudah ada alurnya ya begitu. Nah, apakah alur untuk di IKN nanti akan sama dengan seperti di Jakarta, mengingat mungkin ada kerumitan-kerumitan tersendiri yang akan berbeda kalau diselenggarakan di Jakarta dan IKN? Ya, tentu kami juga terus-menerus melakukan persiapan termasuk geladi bersih tentang ketibaan atau pergerakan tamu undangan kami mulai dari Balikpapan termasuk juga masyarakat sekitar. Tentu pergerakannya kita akan atur agar rapi, tertib dan juga dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan. Sampai saat ini kami bekerja sama dengan teman-teman di wilayah termasuk dengan Setmilpres dan Paspampres, Forkompinda, bahu-membahu melakukan geladi rangkaian agar memberikan rasa nyaman kepada para peserta atau undangan yang akan hadir di Istana Negara pada saat memperingati detik-detik proklamasi. Baik, nah sebelum saya beralih ke Pak Yayat, satu lagi ke Pak Yusuf. Untuk hari ini Presiden mulai berkantor hari pertama ya Pak di IKN. Apa saja agenda Presiden? Baik, terima kasih. Tentu saja Alhamdulillah bulan Juli ini kita Bapak Presiden dapat bermalam, kemudian juga berkantor sebagaimana harapan beliau untuk bulan Juli bermalam dan berkantor di Istana Presiden atau di kantor Presiden. Hari ini seperti kegiatan-kegiatan Bapak Presiden ketika berkantor di Istana Merdeka Jakarta, sama hari ini juga beliau akan menerima jajaran OIKN rapat bersama untuk membahas updating, kemudian juga beliau akan memberikan direktif kepada jajaran OIKN agar dapat terus termasuk memberikan semangat untuk membangun Ibu Kota baru ini. Kemudian juga pada kesempatan itu berikutnya beliau akan menerima jajaran Forkompinda untuk dapat mengupdate laporan-laporan terkini, kemudian juga memberikan direktif kepada jajaran Forkompinda untuk kelanjutan ke depan bagaimana tentang Ibu Kota baru ini. Tak perlu juga kami sampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota baru ini memang perlu waktu sebagaimana negara-negara lain yang telah membangun ibu kotanya tidak dengan cepat, tentu berkesinambungan, berkelanjutan dan membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Tapi kita optimis dengan situasi dan melihat kondisi di lapangan saat ini, progresnya begitu sangat maju dan menjanjikan. Terima kasih.
Baik, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau dari sejumlah pemberitaan dan juga laporan dari tim kami bahwa pembangunan IKN ini sudah 90%. Kemudian Presiden Joko Widodo juga berkantor selama 3 hari di sana. Apakah ini semua menandakan bahwa pemerintah betul-betul serius untuk mewujudkan ibu kota baru? Sebetulnya membangun kota itu tidak dalam waktu singkat ya, tidak dalam butuh waktu 1 tahun kemudian jadi. Kita sesuai dengan plan kan kota ini diharapkan bisa maksimal tahun 2045 IKN akan hidup berkembang sebagai pusat pemerintah dengan fungsi kota yang sudah semakin sempurna. Ibaratnya hari ini dengan berkantornya Presiden Jokowi di IKN itu kan menunjukkan seperti orang menempati rumah baru. Rumah baru dibangun sendiri, bukan rumah baru yang ibaratnya fasilitasnya sudah lengkap. Nah, yang menarik pertama, ada yang perlu kita apresiasi pertama kepada tim Kementerian Pekerjaan Umum atau siapapun yang terlibat dalam pembangunan fisiknya terlebih dahulu. Terlepas dari segala kekurangan dan masalahnya, tetapi harapan bahwa apa yang bisa dilakukan menjelang tanggal 17 bisa dilakukan. Nah, yang menjadi catatan adalah apa yang harus dilakukan untuk menyikapi kondisi ke depannya. Ketika Presiden memulai untuk menginap dan bertempat tinggal IKN, ini kan titik awal bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita sempurnakan terkait dengan IKN itu. Nah, pertanyaannya, sejauh mana optimisme kita bahwa apa yang sudah direncanakan keberlanjutan ini terus-menerus atau bagaimana? Trennya makin tinggi atau menurun? Itulah yang harus dilihat. Yang kedua, yang perlu hal yang menarik yang kita sadari adalah mungkin ada aura baru lah bagi teman-teman yang ada di Kalimantan Timur atau wilayah di sekitar IKN. Suasana ibu kotanya sudah terasa buat mereka bahwa inilah sebetulnya representasi dari kebinekaan Indonesia diwujudkan dengan adanya satu pusat pemerintahan yang selama ini sentriknya ada di Pulau Jawa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana nanti kalau Presiden berdialog hari ini dengan unsur-unsur musbida yang ada di daerah, itu nuansa begitu dekatnya misalnya pimpinan negara dengan masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa atau di luar Jakarta sentris. Nah, yang menjadi PR juga selanjutnya adalah apa PR yang terkait dengan masalah-masalah untuk menyempurnakan pembangunan di kawasan pusat pemerintahan ini. Misalnya nanti terkait dengan dukungan fasilitas air, jalan, pengelolaan persampahan, drainase, ataupun aspek untuk penghijauannya. Jadi pada tahap awal ini, ibaratnya Presiden melakukan cek sound, ngecek sebagai sejauh mana sebetulnya suara-suara kekurangan itu yang ada di lapangan dan apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini harapan sesuatu yang besar. Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana harapan besar ini kita jalani, kita hadapi dengan realitas yang ada. Bisa cepat, bisa lambat, ada unsur dinamika. Itu yang perlu kita sementara ini harus kita sikapi. Bisa tidak kita menerima kekurangan-kekurangan itu. Kalau ada kekurangan, apa yang harus ditambahkan? Kalau ada yang tidak sempurna, bagaimana menyempurnakan? Karena yang menarik dari pembangunan IKN ini, yang menurut saya yang dengan segala kekurangan dan segalanya, adalah kontribusi sumber daya manusia Indonesia yang mampu membangun sesuatu dengan waktu yang katakanlah relatif tidak terlalu panjang, sangat pendek, tapi mampu mewujudkan wujud fisik sebagai ekspektasi bahwa kota ini akan berkelanjutan. Nah, terlepas dari semua persoalannya, di sini dan sebetulnya bisa dikatakan IKN itu adalah laboratorium bagi pembangunan kota, pembangunan kehidupan manusia, pembangunan ekonomi. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, hikmahnya itu yang kita ambil bagaimana kita menyikapi IKN ini ke depannya. Baik. Ini ada sejumlah catatan yang menarik untuk ditindaklanjuti ya bahwa kunjungan atau berkantornya Presiden Joko Widodo di IKN ini baru sekedar cek sound tadi kata Pak Yayat ya, baru sekedar titik awal kira-kira apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan IKN. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami Pak Yusuf, Pak Yayat dan pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.